dia misah dengan makam Sunan Kalijaga. Tapi kalau menurut versi orang-orang di sana, beliau adalah putra dari Sunan Kalijaga gitu kan. Jadi, namanya Pangeran Begus, masih ingat kan? Saya sekali ke sana, ya walaupun dia tidak dipugar seperti permanen gitu, tidak. Tapi tetap ya, mereka dikasih pagar ini, pagar bambu keliling tapi bersih, dirawat. Memang betul-betul dijaga gitu loh. Walaupun tidak dengan betonisasi, tidak. Nah di situ saya tahunya ketemu pas lagi wirid di rumah. Dia datang dengan kuda putih, berbaju putih, gagah gitu, ganteng orangnya. Ini jadi sesuai namanya, karena saya siangnya ke situ, malamnya datang. Pakai kuda putih mas, kudanya putih gitu kan, kayak kuda-kuda Eropa gitu. Putih bersih kudanya, bersih. Dari mulai rambut sampai badan tuh dalam ekor itu putih semua mulus. Nah, beliau pakai menunggang dengan baju kayak Sunan gitu, ya. Bersih, punya ganteng orangnya. Nah, ini, kayaknya oh inilah Pangeran Begus. Jumpa sekali. Datang. Kita lepas lagi wirid tuh. Ganteng. Nah, ini merinding ya. Menceritakan karena memang betul-betul ganteng. Iya. Pakai kuda putih, kudanya putih bersih. Masa kuda kok dari rambut sampai semuanya polos kayak cat. Sampai ekornya pun putih semua. Nah, ini Bang, ini insya Allah adalah makam Datuk Sultan Ibrahim Shah. Karena tulisannya sudah tidak jelas, ini agak jelas jadi hilang ini satu rokok karena kena panas hujan. Cuman yang selebihnya ini ya kami tidak tahu siapa pemiliknya, karena di sini pun tidak ada nama. Sebenarnya di sekitar sini banyak makam-makam yang belum ditemukan ya. Cuman karena sudah banyak tertimbun dengan semak, ya sebagian aja yang bisa ditimbulkan ya ditimbulkan. Satu itu ada di sini ada satu, di sana ujung itu juga ada satu. Sebenarnya kalau kita mau mencari kilasan makam-makam yang lama itu sebenarnya banyak sekali di sini, karena ini tetap kayak makam umum ya, karena memang tidak terawat ya, akhirnya tumbuh ilalang, tumbuh pohon-pohon ya tidak nampak sama sekali. Cuman kalau dari sudut pandang kacamata spiritual pasti nampak semuanya ramai di sini. Entah beliaunya datang atau makhluk lain yang ada. Nah, ya insya Allah kalau beliau ini sering ada. Ya cuman itu tadi, kalau dari sudut pandang orang yang tidak paham, mana mungkin orang-orang yang sudah mati itu tak bisa ini lagi, tidak bisa berkomunikasi dengan manusia. Tapi itu kan di sisi lain ya, segala sesuatu ini bisa dipelajari sebenarnya kalau kita mau belajar. Cuman ini sulit untuk dibuktikan dengan orang-orang yang tidak paham, apalagi yang tidak sejalan. Itu susah. Tidak mungkin. Kadang yang sama-sama kayak kita itu gitu, berarti bisa nyimpang. Iya. Pokoknya pas betul ya. Kalau itu kemarin emang sengaja dilubang, karena memang bapak kemarin nggak boleh dipotong kan. Lihat kan dia keluar. Kalau ya tak tahu, kalau di sana di daerah Bintan sana kan ada itu yang kalau nggak salah Laksamana di laut itu kan. Tapi entah benar enggaknya ya. Saya pernah ini juga ada dua melinju. Ada juga di makamnya pun dua juga. Dua-duanya ada melinjunya, cuma dipotong mereka. Ditutup spandek itu biar enggak naik kan. Artinya biar enggak bocor itu.
ini kan tetap kalau hujan bocor. Cuman bapak kemarin biarkan terjun ke atas, jangan dipotong. Nanti izin sholawat. Hah? Sholat izin sholawat. Monggo silakan boleh. Tapi ini saya kurang yakin, kurang apa tuh antara baca bukan. Ya jangan terlalu percaya ini beliau tuh. Iya, iya, Tapi iya. ada saya kabar ada ngasih sesuatu gitu. Iya. Entah itu dari makhluk lain kalau enggak. Ya makanya kalau segala sesuatu itu apa ya, kita tidak harus percaya 100% tidak. Ya anggaplah ini sebagai interaksi. Iya. Interaksi. Monggo kalau mau bersolat. Iya. Ini kayaknya anak-anak. Aku terpencet 2 kali tadi. Jadi ini terekam 2 video. Iya. Adem rasanya. Iya. Kalau di sini pas malam-malam tertentu gampang. Malam-malam Jumat. Lagi jadi orang-orang Jawa Timur biasanya di hari Jumat. Kalau orang-orang Jawa Tengah cuma Kliwon yang dipakai. Pahami itu. Ya ada mungkin beberapa orang lah yang suka bermeditasi di sini. Jadi agak sedikit vakum ya semenjak ada corona ini. Dulu tidak ada corona, hampir setiap malam banyak. Ada corona ini mereka membatasi diri. Dulu hampir setiap malam. Intinya kan datang ke tempat ini hanya nyari karomah beliau aja. Insya Allah. Ya sekarang kalau masalahnya terpulang, kita tidak bisa apa istilahnya mencat bahwa kamu kesini mau negatif itu Iya. tidak bisa karena yang jelas terpulang niat pribadi masing-masing. Kesini niatan baik, insya Allah hasilnya baik. Kalau negatif ya terpulang diri sendiri kan, Iya. karena segala sesuatu kan tidak ada dampak. Aslinya tadi rame kan Pak. Hmm. Rame cuman yang kawan mau ngambil apa namanya biasanya kalau di sini tutup bot tahu nggak? Pompong gitu kan. Oh pompong, ya. Oh pompong. Oh pakai boot maksudnya, Iya, pakai perahu ya. Iya, Pak. Ziarah juga kan di Pulau Mantan ya. Nggak ke Penyengat sana nggak? Penjangan kemarin kita Oh daerah Pulu seputar sini ya. Iya. Ya di sini tuh aduh kadang-kadang saya pun miris juga ya banyak merasa sayang sebenarnya karena di sini dekat dengan Malaysia, dekat dengan Singapura, dan ini pun ada hubungannya dengan Malaysia ya. Nah ini sebenarnya sangat disayangkan. Kenapa kok cuman hanya begini tidak dirawat? Nah, sebenarnya kalau mau dirawat dibuka bagus-bagus di inilah nanti baru di explore ini loh makam datuk-datuk kalian ini bahasanya kan gitu kan. Nah, nanti kan pasti akan mencari. Kalau yang seputar seperti ini jangankan orang lain, orang asing, Iya. kita sendiri pun males. Kalau di explore bagus-bagus dibikin ini pokoknya intinya cantik lah. Banyak kemarin tim ekspedisi spiritual gitu katanya mereka memang sengaja mencari di mana ada makam-makam yang tidak terawat itu memang diangkat artinya biar pemerintah itu peduli ada kontribusi gitu kan. Tapi ternyata mereka juga sudah angkat tapi mereka ya cuman support aja, realnya tak ada, cuman support aja. Itu kemarin ada 2 kali datang ke sini. Saya udah angkat Pak. Dia bikin ada galeri project namanya kemarin.
saya udah ini menemukan makam-makam yang baru, bahkan yang agak terpencil, yang dari pedalaman tuh sulit dijangkau, dia temukan. Cuman itu tadi tidak ada dukungan yang real dari pemerintah, hanya support doang ya. Apa gunanya? Kita bisa menemukan, ya udah angkat, bangun, nanti sebenarnya di sini kalau mau dijadikan wisata religi itu banyak Ya, banyak karena apa? Mendukung, walaupun makam kecil-kecil tapi status mereka kan dari kerajaan juga kan. Nah itu, cuman sayangnya di sini pemerintahan sama sekali tidak mendukung hal-hal seperti ini. diabaikan gitu. Ya, saya tidak bilang bahwa kita harus ibaratnya memuja orang mati, tidak. Ibaratnya menghormati jasa-jasa beliau dulu, karena tanpa mereka mungkin kita tidak ada. Nah, itu aja yang kita paling simpel untuk mengambil contoh. Mereka berjuang di zaman dulu untuk mempertahankan kemerdekaan, yang misalnya sampai kemerdekaan. Kalau enggak ya paling tidak kan mereka telusur sejarah kita dari kakek buyut kita. Kalau tanpa mereka ya kita tidak mungkin lahir. Nah, kan sebenarnya begitu. Karena di sini pemerintah sama sekali tidak memerlukan hal-hal situs seperti ini, ya akhirnya ya seperti ini yang kita lihat. Saya pun secara pribadi awalnya juga sangat menyayangkan. Saya dulu waktu di Batam taunya cuma penyengat dan penyengat. Oh, penyengat cuma. Rupanya begitu saya masuk sendiri di Pinang, ternyata banyak yang terabaikan. Banyak ke Singapura itu kadang-kadang kalau dia biasanya tour yang tidak banyak orang ya, misalnya 4-5 orang, terutama mereka tim-tim religi seperti abang-abang ini, ya biasanya menjelajah ya. Tanya, Pak, di mana ada satu makam lagi Pak selain yang di atas? Nah, nanti saya tunjukkan ini berhubungan dengannya. Itu mereka kadang-kadang senang. Banyak Singapura sebelum corona lah, Singapura, Malaysia sering singgah kemari. Saya tunjukkan itu Bu, di bawah apa ada masih ada yang nyambung dengan yang di Johor gitu kan. Nah, jadi oh iya Pak, tulisannya ada, jadi mereka baca bla bla bla, oh betul. Nah sekarang buktinya otentiknya tak ada, apa yang mau dibaca? Nah, nanti dari urutan itu kan, ini marhum ini yang tambelan, nanti ini ampun. Ganggu gak Pak? Oh enggak, saya udah santai, udah sholat asar. Sendirian nggak ya? Sebenarnya ada dua, yang satu abang lagi dua. Makanya yang pondok di bawah tadi, saya kan pondoknya ada. Tadi Ya. pas kami dari depan nampak di pondok, kirain masih anak muda. Habis itu nengok bawa muncul dari samping itu. Nggak ada orang lagi yang Nggak ada. Cuma saya dua. Saya 2 tahun, abang itu baru sampai. Karena awalnya sih saya dulu cuma bantu-bantu di dalam celak kan. Ya, singkat ceritanya ya tak tahu tiba-tiba dikasih amanah. Saya didatangi waktu itu. Datangi Datuk Panglima Hitam. Sosoknya begini. Akhirnya saya terus eksis di situ. Karena tanpa izin beliau tidak mungkin kita di situ kuat ya, karena segala sesuatu itu pasti ada maksudnya. Nah, ya tidak semua orang sanggup lah bertahan di tempat seperti ini kalau tidak orang-orang yang biasa. Nah, biasa semuanya ada yang nggak biasa karena udah terbiasa. Nah, tapi kalau yang nggak biasa itu ekstrim. Warga-warga yang di bawah saya datang. Dulu waktu saya masih sendiri kan, gitu dia anak kok ada pondok, berarti kan Pak De tidur sendiri di sini, emang ada apa Pak? Ya ada sih, cuman kok nengoknya gimana gitu kan. Nah, dari sudut pandang mereka ini kan kuburan itu kan sangat menyeramkan. Iya. Apalagi malam-malam tak ada lampu, gelap gulita, kok berani sendiri. Apa nggak takut ya? Apa yang ditakutin? Kita juga nanti akan. Kita kembali. Sekarang kita ini lagi berkawan. Iya. Nah, mereka anggaplah mereka lagi istirahatan, kita jenguk, kita kawani mereka. Nah, nanti tuh kita akan sama seperti beliau-beliau yang sudah di sini. Karena ini kan kita ini menunggu giliran. Kapan waktu pastinya tidak bisa
tidak ada yang tahu dan tidak bisa dipastikan kapan, tapi yang jelas pasti datang. Nah, tidak bisa dihindari, karena itu mutlak. Ya, alhamdulillah kalau abang-abang ini seumuran ini masih sudah termotivasi untuk hal-hal seperti ini. Saya pun ikut bersyukur juga. Paling tidak walaupun secara personal sudah ikut menghidupkan, ingin tahu, menjelajah, itu paling tidak kan keingintahuan itu muncul. Walaupun dibilang nggak bisa apa-apa Walaupun belum sempurna ya, walaupun belum sempurna, tapi kan. paling tidak dengan adanya keinginan itu udah bisa membantu udah termotivasi untuk melakukan hal-hal jelajah seperti ini. Karena tidak semua orang mau menjelajah hal-hal yang ekstrim atau boleh dibilang sebagian orang mengatakan ini negatif. Tapi kalau menurut saya pribadi tidak, karena ini segala sesuatu kan bisa dipelajari. Karena bedanya cuma gaib dan tidak gaib kan. Iya. Semua harus diyakini. Karena yang gaib itu juga pasti ada. Nah, kalau orang nggak yakin gaib, sama aja nggak meyakinkan adanya Allah. Nah itu yang jelas itu, karena Allah tidak nampak. Iya, sama. Saya dulu pernah debat dengan kawan waktu di Batam. Dia anak pondok, sudah seumuran, mungkin levelnya beda tipis dengan saya loh, segi umur. Bahkan dia tuh di rumah dia sendiri ada hal-hal negatif tuh ada. Kejadian kadang-kadang seolah-olah ada orang buka tirai jendela, ada buka kadang-kadang di dapur tuh ada kadang bunyi berisik, buka sendok gitu. Tapi dia masih tidak percaya. Masih tidak percaya. Tidak Pak, tidak mungkin gini. Tapi kejadian di rumah dia itu sudah suatu bukti bahwa keberadaan mereka itu ada di situ. Tapi dia tidak yakin. Rasa vonis kan akhirnya. Sekarang gini Mas, kita belajar di IPA, ya satu di IPA, satu di IPS, nyambung nggak kira-kira? Nggak nyambung kan? Tapi kan mereka masing-masing bisa dipelajari. Nggak ketemu itu IPA dan IPS nggak ketemu. Tapi sama-sama belajar. Sama-sama berarti. Nah, sama-sama berarti. Kalau sampai di IPS mau ke IPA, jelasnya. Nah, sang IPA di IPA juga enggak. Nah, itulah bedanya. Tapi semua bisa dipelajari. Tapi dia memang agak ekstrim ya, sulit. Iya Pak, betul itu. Cuma saya untuk mempercayainya itu susah gitu loh. Saya kan vonis saja. Ya sekarang sampai tidak percaya dengan ada yang gaib. Berarti sama dengan sampai tidak percaya dengan yang Maha Kuasa. Saya bilang, kok sampai segitu Pak? Iya. Nah karena yang Maha Kuasa gaib. Iya. Nah di situ dia langsung down. Oh iya. Karena yang Maha Kuasa gaib. Baru dia sadar kan. Dan jelas di Al-Quran ada jin dan manusia itu ada. Nah, seandainya semuanya dinampakkan, bumi ini nggak muat. Apalagi populasi makhluk kayak gitu kan, ibaratnya 1:3 lah ya. Nah, kita 1, sana ada 3, peradabannya lebih cepat. Ini mohon maaf, ini seandainya gitu. Nah, dia tidak